Yeay, balik lagi di Mudeng Mitra Siaman Siar. Hari ini tepat di hari Jumat 27 Mei 2022. Reres gak cuma berdua doang nih sama Jerry. Reres sekarang sudah kedatangan tamu spesial banget Mitra Siaman Siar. Ada Pak Zeno Bahtiar SSITMSI selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Dan hari ini kita bakal ngebahas seputar CFD Kota Bekasi. Langsung aja Reres sapa. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Selamat siang pendengar El Gangga yang berbahagia. Oke, nyontek dulu ya Pak ke belakang. Oke, Pak Zeno Bahtiar, ini Riris penasaran banget. Jadi dari kemarin tuh Riris dikasih tahu nih, besok katanya hari Jumat bakal ada pembahasan seputar CFD atau juga Car Free Day Kota Bekasi gitu kan ya. Ini sebenarnya untuk CFD Kota Bekasi sendiri katanya mau dibuka kembali setelah sekian lama, sekian purnama nonaktif gitu ya. Bener nggak Pak? Benar, maaf dengan Mbak siapa? Riris. Mbak Riris dan pendengar El Gangga, betul sekali yang disampaikan Mbak Riris tadi. Ada kabar gembira buat kita warga Kota Bekasi. Insya Allah nanti di tanggal 29 Mei 2022, 2 hari lagi, akan digelar kembali kegiatan Car Free Day yang selama lebih kurang 24 bulan. 24 bulan, 2 tahun ya. Karena adanya pandemi COVID-19. Oke, jadi ini kabar gembira untuk masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya. Karena memang CFD Kota Bekasi sendiri gak cuma orang Bekasi doang yang datang rilis, juga Kabupaten Bekasi berbondong-bondong kayaknya excited banget gitu kan ya. Menunggu tanggal 29. Ini pertimbangannya seperti apa Pak ketika dibuka tanggal 29 gitu? Baik. Salah satu pendekatan dibukanya kembali Car Free Day di kota kita yang tercinta ini tentu saja adalah alasan kesehatan. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri dinyatakan bahwa level terkait dengan pencemar COVID-19 di Kota Bekasi memasuki level 1. Artinya tingkat terjadinya kejadian penularan COVID-19 sudah sangat rendah. Berdasarkan informasi dari rekan dan Bapak Ibu kita di Dinas Kesehatan, minggu kemarin hanya ada 1 penderita di rumah sakit seluruh Kota Bekasi. Seluruh Kota Bekasi cuman ada 1. Mudah-mudahan nanti sampai 0 ya. Amin mudah-mudahan. Oke, jadi karena memang ini yang memutuskan gak cuman Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan juga dinas-dinas lain, tapi ini berdasarkan pertimbangan gitu kan, laporan juga yang masih terkena COVID itu berapa orang di Kota Bekasi sampai akhirnya dibuka kembali tanggal 29 Mei 2022 gitu kan. Betul ya. Sekali, kalau untuk Jakarta sendiri kan memang udah minggu kemarin tuh ya, sudah mulai aktif. Digelar kembali. Tapi memang ada pro dan kontra nih lihat di sosial media gitu, apalagi di Twitter banyak yang diperbincangkan gitu kan ya. Untuk Kota Bekasi sendiri harapan Bapak nih ketika nanti dibuka gitu kan ya, harapannya seperti apa? Betul Mbak Riris dan pendengar El Gangga yang berbahagia. Pekan kemarin hari Senin kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentu saja ya Mbak Riris dan pendengar El Gangga yang berbahagia, bahwa dibukanya kembali ini tentu atas arahan bimbingan dari Bapak PLT Wali Kota Bekasi kita, Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono, perintah beliau, instruksi beliau, arahan beliau, kemudian kami kejawantahkan ke dalam berbagai langkah taktis, antara lain kemarin di rapat koordinasi lengkap Mbak Riris dan pendengar bahwa tidak hanya DLH sebagai pengampu utama Car Free Day di Kota Bekasi, tapi kami juga meminta saran pendapat teknis dari Bapak Ibu rekan-rekan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, UMKM. Setelah itu juga Bekasi Selatan sebagai lokus di mana ruas Jalan Ahmad Yani itu berada. Pihak kepolisian, Kodim setempat terkait dengan bagaimana kita mengeliminasi dampak dari bangkitan dan tarikan lalu lintas ketika Car Free Day itu dilaksanakan. Inti dari pertemuan itu, rakor itu adalah Car Free Day dapat dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2022 mendatang. Oke ya, kesimpulannya ya akhirnya 29 Mei gitu ya. Ini ada perbedaan gak sih Pak? Kalau 2 tahun yang lalu 24 bulan ya, 2 tahun yang lalu itu kan titik untuk Car Free Day itu di Jalan Ahmad Yani dari mulai Bekasi Cyber Park dan juga Bundaran Sumarekon. Apakah masih sama di titik itu? Betul, secara umum sama Mbak Riris dan pendengar El Gangga.
bahwa ruas jalan yang digunakan tetap yaitu ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani dari persimpangan Kayu Ringin sampai dengan Bundaran Prisma Sumarekon Bekasi atau lebih tepatnya di sekitar Hotel Haris Sumarekon Bekasi. Oke. Ruas jalan yang digunakan adalah dua ruas jalan, baik kanan dan kiri dengan pengaturan-pengaturan tertentu. Oke. Jamnya masih sama Pak, dari jam 6 sampai jam 10. Betul. Siapa tahu udah 2 tahun berlalu gitu ya Pak. Ada perubahan. Dari jam 06.00 sampai dengan 09.00. Sampai dengan jam 9. Jam 9.00. Oke. Dikira sampai jam 10 nih. Sampai jam 9 ternyata Mitra ya. Jadi untuk Mitra Siapan Siar sekali lagi nih CFD Kota Bekasi akan dibuka kembali setelah 2 tahun ya. Vakum Cila. Setelah 2 tahun kita ini ya nonaktif gitu. 29 Mei jadi hari Minggu besok itu ya 2 hari lagi akan dibuka kembali. Ruasnya masih sama dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Yang jadi penasaran apakah ada tukang jualan di sana? Ditahan dulu ya Pak ya. Nanti kita akan kembali setelah yang ini. Balik lagi di Mudeng, Mitra Siapan Siar, kita masih berbincang-bincang seputar CFD Kota Bekasi, masih bareng bersama Pak Zeno Bahtiar selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Pak tadi sempat break gitu ya. Tadi Riris nanyain seputar jualan, yang jualan kan ramai tuh kalau CFD Kota Bekasi kan katanya kalau misalnya kita ke CFD itu 60% jajan, 20% cuci mata, 20% olahraga gitu ya Pak. Itu yang jajannya gimana Pak yang jualannya? Baik. Kembali lagi kepada esensi kegiatan Car Free Day, Mbak Riris dan rekan-rekan Gangga dan pendengar yang berbahagia, bahwa esensi utama dari Car Free Day adalah pengendalian terhadap pencemaran udara. Itu dulu ya Mbak, pengendalian terhadap pencemaran udara. Tapi di balik kegiatan pengendalian pencemaran udara juga tidak kalah pentingnya adalah terciptanya kegiatan interaksi antara warga kota dan terciptanya efek domino dari ekonomi mikro dan itu menurut kami sangat penting. Hanya saja tinggal bagaimana kita mengelola saudara-saudara kita yang penggiat atau pelaku ekonomi UMKM tersebut. Untuk Car Free Day 2022 yang akan kita gelar insya Allah tanggal 29 Mei besok, itu sudah dialokasikan oleh hasil rakor kemarin dan diplotting oleh Bapak Ibu rekan-rekan kita di UMKM bahwa dialokasikan di Jalan Tembaga 1, Rawa Tembaga 1, Rawa Tembaga 2, Rawa Tembaga 3, Jalan Guntur Raya, dan sebagian Taman Hutan Kota, Mbak. Oh di hutan kota ada? Betul, sebahagian. Artinya kegiatan Car Free Day harus kita pastikan bersama-sama berjalan sesuai dengan esensinya. Namun interaksi setelah itu kegiatan efek domino dari kegiatan ini terkait dengan geliat ekonomi mikro juga harus tetap berjalan. Betul sekali. Betul. Iya benar ya. Selain olahraga tadi interaksi ekonomi mikro juga UMKM harus tetap berjalan betul ya. Sekali, Karena mereka juga harus dipikirkannya kan 2 tahun mereka gitu benar-benar istirahat betul, gitu. Mbak. Tidak ada pemasukan di Car Free Day itu, ini harus ada hal yang positif dari semua pihak ya. Setuju, ini Mbak. Bagus banget soalnya ini yang ramai di sosial media gitu kan ya. Ada yang dipertanyakan juga CFD katanya kalau nggak ada yang jualan gimana gitu betul. Kan. Kemarin sempat rame sempat rame. Ternyata untuk Kota Bekasi sendiri ini sampai memikirkan ke hal tersebut gitu kan, yang minuman, makanan dan lain sebagainya. Sekali, karena emang hari Minggu itu selain olahraga kita juga perlu relax juga gitu kan ya. Kayak kuliner makanan juga yang kita suka. Oh jadi tadi yang seperti Pak Zeno bilang tadi ada di Rawa Tembaga 1, 2, 3 di Guntur Raya juga sama di Hutan Kota. Kalau di Hutan Kota kalau rilis ke CFD Kota Bekasi itu paling favorit di hutan kota karena memang adem, banyak pohon-pohon. Itu kan banyak banget tuh yang jualan. Apakah nanti di 29 Mei ada titik-titik tertentu gitu? Apa nggak serame 2 tahun yang lalu atau gimana? Dari hasil rakor kemarin, Bapak Ibu pendengar Radio El Gangga, dilaporkan oleh teman-teman kita di UMKM bahwa tercatat lebih kurang 350 pedagang UMKM yang akan ikut meramaikan dan ikut serta ada di Car Free Day 29 Mei 2022. Artinya 350 lebih kurang tersebut akan kita plotting ke Jalan Rawa Tembaga 1, Rawa Tembaga 2, Rawa Tembaga 3, dan sebagian di Guntur Raya dan sebagian kecil di Taman Hutan Kota. Jadi kita pastikan di badan jalan sepanjang
ruas Jalan Ahmad Yani yang menjadi lokasi Car Free Day itu clear dari yang jualan ya. Jualan agar kembali kita mengamankan esensi dari Car Free Day itu sendiri. Oke. Ini Riris yakin nih para UMKM gitu yang ada di Kota Bekasi sangat seneng banget dengan dibukanya CFD di Kota Bekasi. 29 Mei 2022. Riris pengen cepet-cepet hari Minggu nih. Tapi yang sepedahan, yang sepatu roda gitu kan masih tetap berjalan seperti biasa ya. Oke. Ini kan banyak banget masyarakat Kota Bekasi yang dari kemarin pengen cepet, ayo dong gitu kan ya. Ayo dong dibuka nih CFD-nya. Nah, ketika dibuka CFD Kota Bekasi 29 Mei 2022, kontribusi apa nih masyarakat, maksudnya kontribusi masyarakat di CFD ini tuh harus seperti apa nih Pak? Nih? Betul sekali Mbak Riris dan Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di siang hari ini. Kami pemerintah kota tentu saja dengan arahan yang setelah kami sampaikan tadi dari arahan Bapak PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono, kami bersama-sama dengan stakeholders dan bersama-sama dengan perangkat daerah terkait berupaya semaksimal mungkin menciptakan gelar Car Free Day secara aman, nyaman, dan kondusif. Di tengah-tengah upaya ini tentu saja kita semua masyarakat Kota Bekasi dan kita semua pelaku usaha, masyarakat, stakeholder, termasuk juga di dalamnya itu termasuk UMKM. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, dari masyarakat luas dan dari kita sendiri, kita pastikan bahwa kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Prokesnya tetap Prokes tetap. Betul, sudah ada edaran atau sejenis itulah yang menyatakan bahwa masker boleh digunakan dengan di ruang terbuka. Tapi dengan konsentrasi tinggi seperti Car Free Day, kami tetap menghimbau masyarakat yang akan hadir di Car Free Day tetap menggunakan masker, tetap menerapkan prokes secara ketat. Itu satu. Kedua, pastikan bahwa kita berperilaku hidup sehat. Hidup sehat. Bapak Ibu yang kebetulan kurang sehat, kami anjurkan untuk sementara berolahraga di rumah terlebih dahulu. Berikutnya tidak membuang sampah sembarangan, tetap menerapkan aturan-aturan lalu lintas standar. Tadi Mbak Riris sudah sampaikan bagaimana dengan sepeda dan sepatu roda. Jalur sepeda sudah dialokasikan di sebelah kanan Mbak dari setiap lajur. Jadi setiap lajur kami pastikan sebelah kanan adalah lajur sepeda dan sebelah kiri adalah pejalan kaki. Oke. Jadi tetap ya ada yang tadi yang sepedahan, yang sepatu roda. Betul. Pada tempatnya ya, pada jalannya masing-masing gitu ya. Oke, ini Pak, ini kan sudah 2 tahun nih kita nonaktif CFD. Apakah nanti ketika pembukaan ada seremoni khusus nih? Mungkin didatangin sama ada PLT gitu kan ya, ada Patri atau juga jajarannya dan lain sebagainya atau seperti apa? Baik, untuk acara opening seremonial hari Minggu nanti akan ditandai oleh pertama tentu saja terkait dengan kesiapan petugas, kami pukul 4.30 atau setengah 5 melakukan gelar pasukan kesiapan. Wow, ini dari jam 4.30 ya? Jadi jam 4.30 pasukan kesiapan. Untuk rekan-rekan Satpol melakukan gelar kesiapan di pukul 3 dini hari. Karena untuk mengantisipasi Bapak Ibu, saudara-saudara kita, pelaku UMKM yang sudah mulai menata dagangan. Pertama. Yang kedua, tepat pukul 6 pagi akan ada opening statement dari Bapak PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono, didampingi oleh Forkominda. Forkominda, setelah itu oleh dinas instansi terkait dengan dibukanya kembali gelaran Car Free Day, ditandai dengan pelepasan burung merpati dan balon yang sudah dilengkapi dengan tulisan Car Free Day Kota Bekasi 2022, Kota Bekasi keren. Oh oke. Berarti bener ya, soalnya tadi sempat berpikir juga, wah nanti kayaknya tanggal 29 bakal seru dibanding dengan memang CFD yang biasanya, karena memang kan sudah nonaktif 2 tahun. Berarti nanti bakal ada opening ceremony-nya juga ya. Tadi pelepasan merpati, balon, dan lain sebagainya. Itu jam 6 udah mulai ya? Tepat jam 6.00. Titiknya di mana Pak? Di pintu keluar kantor Pemkot. Jadi kalau posisinya tepat di depan Stadion Patriot Candrabaga, Mbak. Di pintu keluar
kantor Pemkot ya? Pemkot betul. Oke, jadi nih yang CFD itu jam 6 pagi sudah ada di depan pintu keluar Pemkot untuk melihat gitu kan ya. Luar biasa ya pas openingnya ada Pak Tri dan juga jajarannya. Pokoknya bakalan seru banget, bakalan rame banget Mitra. Jadi silahkan ya. Oh iya Pak, nanti takutnya sudah mengantisipasi belum ketika ada takutnya kan ini saking masyarakatnya sudah menunggu lama nih ya. Takutnya ada kerumunan dan lain sebagainya. Apakah memang sudah ada petugas-petugas khusus yang nanti akan di sana? Baik, terima kasih Mbak Riris. Jadi untuk mengantisipasi kerumunan, kami sudah membentuk Satgas yang beranggotakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, rekan-rekan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, dan teman-teman dari Kecamatan Bekasi Selatan. Itu untuk kerumunan. Teman-teman Bapak Ibu kita dari Dinas Kesehatan secara random akan melakukan cek suhu terhadap pengunjung. Oh, ada cek suhu secara random ya. Baik. Setelah itu juga dibuka gerai vaksinasi seperti biasa. Jadi ada 3 gerai vaksinasi. Pertama di Bundaran SMB di Prisma. Kedua ada di pintu keluar pemerintah Kota Bekasi, Pemkot Bekasi. Dan ketiga di depan kantor Dinas Tenaga Kerja. Oh oke. Ini yang menarik gerai vaksinasi ini Mitra Syamansya. Nanti terus bakal tanya-tanya ya seputar gerai vaksinasi di CFD Kota Bekasi 29 Mei 2022. Untuk gerai vaksinasi tadi ada di berapa tempat Pak? Ada 3 tempat Mbak Riris dan pendengar El Gangga yang berbahagia. Satu di Prisma Sumarekon Bekasi. Satu di pintu gerbang Gate 19. Di pintu gerbang Gor Patriot Candrabaga. Dan satu di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Oh, di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi juga dibuka gerai layanan administrasi kependudukan, Mbak. Serius Pak? Betul. Wow, ini enak banget nih. Semuanya olahraganya dapat gitu kan ya, pengurusan administrasinya juga dapat. Oke, kita bahas satu-satu ini kayaknya pengen 2 jam aja Pak nih ngobrol di sini. Soalnya tadi kita bahas di yang di Prisma itu kan ya, yang pertama, terus di Gate 19 yang Gor Patriot itu, terus juga tadi di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Kita bahas seputar vaksinasi terlebih dahulu. Ini untuk yang vaksin boleh di situ gitu? Boleh di sana Pak. Itu persyaratannya apa? Seperti biasa menunjukkan fotokopi KTP, setelah itu dicek secara klinis. Ketika tim dari Bapak Ibu rekan-rekan kita Dinas Kesehatan menyatakan kemudian langsung vaksinasi dan itu juga masuk ke dalam sistem Kementerian Kesehatan. Oke. Itu yang vaksinnya misal nih, Kak Riris yakin sih ini orang-orang di Kota Bekasi sudah minimal lah 2 vaksin gitu kan. Betul. Ya. Itu untuk vaksin pertama, kedua sama yang booster, yang ketiga itu semuanya disediakan atau cuma kedua ketiga doang? Semuanya Mbak. Oh serius? Semuanya ada ya? Oh itu di 3 tempat, jadi cuma fotokopi KTP. Kalau KTP-nya bukan Kota Bekasi boleh? Bisa dilayani oleh teman-teman. Intinya adalah penting merah putih ya Indonesia. Betul Mbak, betul. Yang penting adalah merah putih. Oke. Jadi ini kabar gembira banget ya untuk Mitra Syamansya yang kemarin ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, atau mungkin kemarin sakit, atau kemarin pulang kampung. Betul. Gitu ya. Terus Mitra, Riris belum sempat vaksin nih. Berarti nanti di CFD sambil olahraga bisa juga mendatangi 3 gerai tersebut tadi ya, ada di yang Prisma, terus juga di Gate 19 ya, pintu masuk Gor Patriot Bekasi, terus ada di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Itu dibukanya jam berapa? Apakah jam 6 juga sama? Jam 6 sampai dengan jam 9.00. Bakal kebagian nggak Pak? Maksudnya kalau misalkan nih ngantri atau gimana gitu, bakal kebagian nggak? Maksudnya menyediakannya banyak atau enggak? Mudah-mudahan bisa mengatasi, melayani warga kota yang akan melaksanakan vaksinasi. Jadi yang dengan mau jumlah vaksin vaksinator juga yang sudah disiapkan. Yang mau vaksin besok datang ke CFD. Selain vaksin juga tadi di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi ada administrasi kependudukan ya. Betul. Itu yang dilayani apa aja sih Pak?
KTP, setelah itu juga dari terkait dengan administrasi diri, kartu keluarga dan lain-lain. Oke. Tapi untuk pengurusan lebih lanjut tetap menggunakan online dan mendatangi kantor Disdukcapil setempat. Oke, nanti kan bisa konsultasi juga di situ kan apa yang memang harus dibutuhkan, harus seperti apa dan lain sebagainya, dilayani sama teman-teman yang ada di sana. Selain vaksinasi sama administrasi kependudukan, ada apa lagi Pak nih di CFD Kota Bekasi? Kami membuka juga posko pengaduan. Posko pengaduan itu berlokasi di pintu keluar pemerintah kota dekat dengan lokasi opening statement Pak PLT nanti. Oh, ada posko pengaduan. Pengaduan itu pertama terkait dengan layanan digelarnya Car Free Day mungkin seperti beberapa tahun yang lalu kalau kita baca jurnal ada warga yang mengadukan kehilangan kucing. Karena ketika digelarnya Car Free Day mungkin Mbak Riris dan pendengar El Gangga yang berbahagia juga digunakan oleh komunitas-komunitas pencinta hewan ya Mbak ya, mungkin sering kucing, setelah itu beberapa jenis hewan reptil, ada beberapa pengaduan terkait dengan hal itu, hilangnya kucing dan lain-lain. Ada juga pengaduan yang sifatnya mengedukasi kita atau yang sifatnya konstruktif. Pak, Bu, harusnya Car Free Day tidak sampai jam 9, cukup jam 11. Ditambah karena kami enak Pak Bu duduk di pinggir jalan tanpa ada kendaraan gitu kan ya. Terus kata orang kendaraannya, aduh udah deh jam 9 aja. Kita mengedukasi. Oke, jadi ternyata ini komplit banget di CFD itu. Selain berolahraga tadi kan ada vaksinasi, terus juga ada administrasi kependudukan, ada juga posko pengaduan. Ini posko pengaduannya mungkin kalau misalkan secara umum tuh pengaduan apa saja boleh ya, yang seputar yang berhubungan dengan pemerintahan di Kota Bekasi gitu, bisa nggak? Secara umum dapat saja Mbak, meskipun dalam set awal adalah kenapa dibukanya pengaduan itu untuk menampung berbagai keluhan-keluhan masyarakat terhadap gelaran Car Free Day 0609. 0609. Ya, sebenarnya sih secara spesifik. Spesifiknya ke situ ya. Kami sampaikan berdasarkan jurnal dari pelaksanaan Car Free Day terakhir tahun 2018, itu pengaduan juga tidak terbatas hanya itu. Pengaduan juga terkait dengan layanan administrasi, terkait dengan juga masalah-masalah terkait dengan drainase dan lain-lain, meskipun secara setting ulang, set awal itu adalah terkait dengan Car Free Day 0609. Oke. Jadi untuk mitra siaran siar ini jangan sampai dilewatkan. Kayaknya udah mau cepat-cepat janjian sama teman untuk datang ke sana ya. Ingat protokol kesehatannya. Nanti juga kan selain cek suhu juga di sana ada teman-teman nih yang mengingatkan kembali kalau misalnya tidak bermasker harus pakai masker gitu kan ya. Oke. Para petugasnya juga udah siap pastinya ya. Terus tadi kan selesainya sampai dengan jam 9 gitu kan ya. 9.00 ketika nanti pas ditutup gitu kan ya. Itu ada petugas juga. Betul Mbak. Jadi Mbak Riris dan pendengar El Gangga, jadi pembukaan Car Free Day akan ditandai dengan sirene. Dan mobil patroli dari rekan-rekan kita Dinas Perhubungan dan dari Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Kemudian tepat pukul 8.56, 4 menit sebelum ditutupnya, itu kemudian ditandai dengan sirene mobil patroli. Kemudian mobil patroli itu kemudian bergerak dari Kayu Ringin menuju ke Prisma, dari Prisma menuju Kayu Ringin untuk menandai dibukanya kembali lajur tersebut sebagai lajur normal kendaraan bermotor. Oh, jadi nanti kalau misalnya ada sirene patroli dari Kayu Ringin ke Prisma, dari Prisma ke Kayu Ringin gitu kan ya, di 0856 itu mitra yang CFD udah siap-siap tuh melipir pada ke pinggir ya. Jadi melipir ke pinggir, silakan kendaraan untuk seperti biasa melaju di Jalan Jenderal Ahmad Yani ya. Jangan bandel ketika sirine patrolinya sudah ada gitu kan ya, udah melewati Jalan Ahmad Yani, mitra masih tetap di tengah aja gitu. Jadi harus benar-benar kerja sama dari semua pihak ya. Pak Zino, ini banyak banget nih yang WhatsApp juga sama Riris, ada Ibu Dias juga hatur nuhun, terus juga ini yang dari Rawalumbu juga hatur nuhun, dari Tambun juga katanya mau datang ke CFD Kota Bekasi. Pak Sahri Bego, karena memang dibuka untuk umum, silahkan ya
ya, nggak cuma warga Kota Bekasi saja. Pak Zeno, karena tadi sudah jelas banget nih obrolan kita dari mulai tadi bukanya jam berapa, terus juga nanti pas selesainya jam berapa, ada apa aja di CFD, terus juga untuk UMKM, untuk yang jualan bisa datang ke titik mana saja. Betul. Sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Apakah ada yang disampaikan lagi? Ada yang kurang? Silakan Pak. Mungkin closing statementnya pertama, digelarnya Car Free Day tanggal 29 Mei 2022 ini tentu saja hasil kerja bareng ya Mbak, Mbak Riris dan pendengar El Gangga yang berbahagia. Kerja bareng dari pemerintah Kota Bekasi beserta seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi. Tentu saja harapan dari Bapak PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono, kita gunakan Car Free Day ini sebaik-baiknya. Tidak hanya esensi awal yang sudah kami sampaikan tadi, bagaimana kita pengendalian terhadap pencemaran udara, tapi lebih dari itu. Car Free Day bisa menjadi ajang interaksi warga kota kepada pemerintah Kota Bekasi, antar warga kota. Dapat juga menjadi daya ungkit terhadap ekonomi mikro, UMKM, dan seterusnya. Dan yang lebih terpenting lagi adalah kita menumbuhkan kembali pola hidup sehat, berolahraga di alam terbuka yang selama ini mungkin selama 24 bulan kita jenuh gitu ya, indoor ya, terus ya. Nih. Indoor terus ya Mbak. Ataupun kalau sepeda statis di depan kita sengaja kasih gambar-gambar pantai, jalan supaya kita tidak jenuh. Nah sekarang benar-benar kita benar-benar ada di alam terbuka dan bisa berinteraksi sekaligus berolahraga. Oke ya. Jadi benar-benar alam terbuka. Bener bahwa barusan soalnya Riris kalau misalnya pas lagi treadmill juga kan bisa memilih gitu bisa kan ya. Bisa memilih ya Mbak ya. Pas yang pantai, pas pegunungan gitu. Betul, kayak yang iya banget depan mata kita. Padahal itu bohongan kalau sekarang beneran ada Mbak. Beneran sih Bapak barusan bilang yang pas lagi sepedahan atau juga lainnya ya. Baik Pak Zeno, terima kasih sekali untuk kedatangannya hari ini. Jelas banget, luar biasa. Mudah-mudahan nanti tanggal 29 ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Riris. Jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe.